Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Kembali lagi bersama kami dari kelompok 1 pada mata kuliah pemahaman tentang peserta didik dan pembelajarannya. Pada kesempatan ini, kami akan memaparkan terkait panduan observasi karakteristik peserta didik yang telah dirancang oleh kelompok kami. Adapun anggota dari kelompok 1 terdiri dari Aatuswatun Hasanah, Ayu Novitasari, Jaka Hail, Nadia Nurhanifah, dan Yuni Nuraini. Agar pembelajaran menjadi efektif, maka penting bagi pendidik untuk mengetahui dengan jelas bagaimana gambaran peserta didik yang ada di dalam kelas. Pendidik sangat dianjurkan untuk dapat membuat profil dari peserta didiknya sesuai dengan tujuan pembelajaran di kelas. Oleh karena itu, dalam proses perancangan panduan observasi karakteristik peserta didik, kami mendasarkan pada beberapa aspek karakteristik peserta didik. Yang pertama, etnik, kultural, status sosial, minat, perkembangan kognitif, kemampuan awal, gaya belajar, motivasi, perkembangan emosi, perkembangan sosial, perkembangan moral, serta perkembangan motorik. Aspek pertama yang diobservasi yaitu mengenai etnik. Informasi mengenai keberagaman etnis di dalam suatu kelas menjadi informasi yang sangat berharga bagi guru dalam penyelenggaraan proses pembelajaran. Tentunya untuk mencapai aspek etnis tersebut ada beberapa indikator. Yang pertama, sebagai guru kita harus mengetahui dengan siapa saja peserta didik berteman. Yang kedua, bagaimana cara peserta didik bekerja sama dengan teman yang berbeda etnis. Yang ketiga, bagaimana peserta didik untuk dapat berkomunikasi dan berinteraksi dengan etnisnya. Nah, untuk teknik pengambilan datanya melalui wawancara dengan guru BK maupun dengan peserta didik. Aspek yang kedua yaitu mengenai kultural. Peserta didik dimungkinkan menghadapi peserta didik lain yang berasal dari berbagai daerah. Tentunya budaya yang ada juga menjadi bermacam-macam sehingga kelasnya akan menjadi kelas multikultural. Oleh karena itu, indikator dalam aspek ini pada intinya adalah dapat menghargai peserta didik lain yang mempunyai perbedaan budaya, contohnya bahasa. Untuk pengambilan datanya menggunakan wawancara baik itu dengan guru BK maupun peserta didik. Aspek ketiga yaitu mengenai status sosial. Latar belakang peserta didik pada suatu kelas atau sekolah tentunya memiliki rezeki berupa pekerjaan, kesehatan, kekayaan, kedudukan, dan penghasilan orang tua yang berbeda-beda. Oleh karena itu, indikator dalam aspek ini yang pertama mengenai pekerjaan dan penghasilan orang tua, kemudian kendaraan yang digunakan. Yang selanjutnya yaitu peserta didik tidak menunjukkan sikap minder atau kurang percaya diri, dan yang terakhir peserta didik tidak menunjukkan sikap posesif. Untuk mendapatkan datanya dilakukan melalui wawancara dengan peserta didik. Nah, di sini saya akan membahas mengenai aspek yang keempat dalam profiling karakteristik peserta didik, yaitu mengenai minat belajar peserta didik. Adapun indikator dari minat belajar peserta didik yaitu yang pertama, peserta didik menunjukkan antusiasme dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. Kemudian, peserta didik menunjukkan sikap fokus dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. Peserta didik menunjukkan sikap ceria selama pembelajaran, dan yang terakhir peserta didik menunjukkan kreativitasnya. Adapun teknik pengambilan data, yang pertama adalah menggunakan wawancara dengan guru mata pelajaran, kemudian yang kedua wawancara dengan peserta didik. Salah satu contoh pertanyaan yang dapat ditanyakan kepada peserta didik mengenai minat belajar adalah apakah peserta didik merasa senang saat belajar matematika? Kemudian apakah peserta didik merasa bersemangat saat belajar matematika? Dan yang terakhir, apakah peserta didik senang saat mencoba mengerjakan soal matematika? Aspek yang kelima dalam profiling
karakteristik peserta didik, yaitu tentang perkembangan kognitif. Nah, perkembangan kognitif menurut Piaget pada masa remaja itu di mana seharusnya peserta didik sudah mampu berpikir abstrak dan berpikir logis. Oleh karena itu, indikator dari perkembangan kognitif peserta didik itu yang pertama, peserta didik menunjukkan kemampuan berpikir abstrak. Kemudian yang kedua, peserta didik menunjukkan kemampuan berpikir logis. Adapun teknik pengambilan datanya terbagi menjadi dua. Yang pertama, wawancara dengan guru mata pelajaran. Kemudian yang kedua, tes kemampuan berpikir abstrak dan berpikir logis. Contoh dari indikator kemampuan berpikir logis yaitu yang pertama, proportional reasoning, yaitu kemampuan dalam menentukan dan membandingkan rasio. Kemudian correlation reasoning, yaitu kemampuan dalam menentukan apakah dua kejadian atau variabel saling berhubungan atau tidak. Kemudian controlling variable, yaitu kemampuan dalam merencanakan, mengimplementasikan, dan menginterupsikan suatu informasi. Dan indikator yang terakhir yaitu probabilistic reasoning, yaitu kemampuan dalam menginterpretasikan data yang diperoleh berupa besarnya kemungkinan terjadinya suatu kejadian. Aspek keenam yaitu perkembangan emosi, di mana suasana emosi yang positif atau menyenangkan atau tidak menyenangkan membawa pengaruh pada cara kerja struktur otak manusia dan akan berpengaruh pula pada proses dan hasil belajar. Untuk itu, kami mengukur perkembangan emosi peserta didik berdasarkan indikator yaitu yang pertama, 1. Peserta didik berani mengekspresikan dirinya. Yang kedua, peserta didik tidak menunjukkan sikap arogan saat pendapatnya tidak diterima. Lalu yang ketiga, peserta didik tidak menunjukkan rasa marah ketika diperintah. Lalu yang keempat adalah peserta didik menunjukkan sikap sabar. Lalu, untuk teknik pengambilan data mengenai perkembangan emosi yang kami gunakan yaitu melalui angket kecerdasan emosional dan juga dapat menggunakan aplikasi atau website Kuiper Kampus. Lalu, aspek selanjutnya mengenai perkembangan sosial, di mana perkembangan sosial peserta didik dapat diketahui atau dilihat dari tingkat kemampuannya dalam berinteraksi dengan orang lain maupun dengan lingkungannya. Untuk itu, indikator yang kami gunakan mengenai perkembangan sosial ini, yang pertama, peserta didik aktif berinteraksi. Lalu yang kedua, peserta didik tidak menutup diri dari pertemanan di kelas. Lalu yang ketiga, peserta didik mau menolong teman yang mengalami kesulitan belajar. Nah, untuk teknik pengambilan data yang kami gunakan menggunakan angket perkembangan sosial. Baik, lanjut pada aspek berikutnya yaitu perkembangan moral. Moralitas dalam diri peserta didik dapat berkembang pada tingkat yang paling rendah menuju ke tingkatan yang lebih tinggi, bergantung dengan tingkat kedewasaannya. Ada beberapa indikator yang kami jadikan acuan dalam mengukur tingkat perkembangan moral peserta didik. Yang pertama, peserta didik menunjukkan sikap sopan dan santun. Yang kedua, peserta didik menunjukkan sikap hormat kepada guru. Yang ketiga, peserta didik menunjukkan sifat jujur saat ujian. Yang keempat, peserta didik menunjukkan sifat religius. Dan yang kelima, peserta didik menunjukkan kepedulian terhadap teman-temannya yang belum berhasil. Adapun teknik pengambilan data yang kami gunakan yaitu melalui angket perkembangan moral. Selanjutnya, perkembangan motorik. Perkembangan motorik merupakan proses yang sejalan dengan bertambahnya usia secara bertahap dan berkesinambungan, di mana gerakan individu meningkat dari keadaan sederhana, tidak terorganisir, dan tidak terampil ke arah penguasaan keterampilan motorik yang kompleks dan terorganisir dengan baik. Indikator yang kami gunakan dalam panduan observasi ini untuk melihat perkembangan kemampuan motorik peserta didik yaitu kemampuan melakukan motorik kasar dan motorik halus. Adapun teknik pengambilan data yang digunakan menggunakan wawancara. Aspek selanjutnya yaitu kemampuan awal. Kemampuan awal peserta didik penting untuk diketahui guru sebelum ia memulai kegiatan pembelajarannya. Karena dengan demikian dapat diketahui apakah peserta didik telah mempunyai atau memiliki pengetahuan yang merupakan prasyarat untuk mengikuti pembelajaran.
Adapun indikator yang kami gunakan untuk mengukur kemampuan awal peserta didik dalam kegiatan observasi kali ini yaitu peserta didik sudah memiliki kemampuan awal berupa pengetahuan dan keterampilan sebelum menerima materi baru. Yang kedua, peserta didik menunjukkan kemampuan awal yang baik dan tidak mengalami kesulitan untuk mengikuti materi selanjutnya. Kemudian untuk teknik pengumpulan data yang digunakan dengan menggunakan wawancara kepada guru mata pelajaran. Selanjutnya yaitu panduan observasi berdasarkan gaya belajar. Maka, guru mampu melihat apakah peserta didik termasuk memiliki gaya belajar visual, auditori, atau kinestetik. Nah, dari hal ini, kami menggunakan bantuan berupa website atau aplikasi dari Aku Pintar untuk melihat peserta didik memiliki gaya belajar seperti apa. Peserta didik diminta mengerjakan beberapa soal yang disuguhkan dalam aplikasi tersebut, kemudian nantinya akan ada hasil kesimpulan bahwa masing-masing peserta didik tersebut memiliki kecenderungan gaya belajar seperti apa, baik itu visual, auditori, dan kinestetik, atau bahkan bisa saja gabungan dari gaya belajar tersebut. Selain itu, kita juga bisa mewawancarai guru kelas atau guru bimbingan konseling, sehingga instrumen yang digunakan berdasarkan instrumen yang sudah dibuat oleh guru bimbingan konseling sekolah tersebut. Selanjutnya, yaitu panduan observasi peserta didik berdasarkan motivasi belajar. Adapun indikator dari motivasi belajar adalah 1. Peserta didik antusias dalam mengikuti pembelajaran. 2. Peserta didik aktif bertanya. 3. Peserta didik mengerjakan tugas yang diberikan dengan tepat waktu. 4. Peserta didik aktif mencari sumber belajar. 5. Peserta didik tidak mudah putus asa dalam mengerjakan sesuatu. Dan yang keenam, peserta didik tidak malu mengalami kegagalan dan mampu bangkit kembali menghasilkan sesuatu yang lebih baik. Kemudian untuk teknik pengambilan datanya melalui wawancara dengan peserta didik atau bisa menggunakan pengisian angket oleh peserta didik dan menggunakan website atau aplikasi. Dalam hal ini bisa menggunakan aplikasi Kuiper Kampus yang memuat beberapa pertanyaan yang menguji peserta didik untuk melihat hasil motivasi belajarnya. Kemudian, untuk instrumen wawancara juga angket, kami menggunakan beberapa referensi, di antaranya penelitian Sadirman pada tahun 2012 mengenai interaksi dan motivasi belajar mengajar. Yang kedua ada Ansari dan Yamin pada tahun 2008 mengenai taktik mengembangkan kemampuan individual siswa. Yang ketiga ada Ridwan pada tahun 2012 mengenai belajar mudah penelitian untuk guru, karyawan, dan peneliti pemula. Nah, dari referensi juga indikator, maka diturunkan ke dalam pertanyaan-pertanyaan. Misalnya, apakah siswa berusaha mengerjakan dengan baik tugas matematika yang diberikan oleh guru? Kemudian, apakah peserta didik sudah serius mengerjakan soal matematika dengan baik? Yang ketiga, apakah siswa belajar di rumah walaupun tidak ada tugas? Dan beberapa pertanyaan-pertanyaan lainnya yang diturunkan dari indikator yang sudah disebutkan mulai dari 1 sampai 6. Itulah untuk panduan observasi, juga pembuatan instrumen untuk melihat peserta didik dari motivasi belajarnya. Baik, demikianlah pemaparan terkait panduan observasi karakteristik peserta didik dari kelompok 1. Terima kasih.